Halo, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini, materi kuliah online, kampus virtual ya. Bagi Anda teman-teman yang sedang mengerjakan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar. Dan bagi teman-teman yang kebetulan tidak mengerjakan ibadah puasa, jaga kolesterol, jangan sampai overdosis. Oke, berikutnya bagi teman-teman yang baru saja berkunjung ke channel YouTube ini, mohon kesediaannya untuk klik like dan subscribe. Mudah-mudahan kita bisa terus terkoneksi dan channel YouTube ini dapat terus memberikan manfaat keilmuan bagi siapapun yang membutuhkan. Amin. Berikutnya bagi teman-teman yang barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan sepanjang atau berkaitan dengan materi kuliah ini, boleh posting komentar di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, materi kuliah kita kali ini saya cukup yakin merupakan salah satu materi kuliah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap mahasiswa tingkat akhir terutama, karena ini berkaitan dengan metodologi yang harus dipenuhi ketika mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Materi kuliah kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang konsep dan persamaan dasar dari regresi linear. Bagi teman-teman yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan materi ini, saya sangat berharap ada masukan-masukan sehingga kita bisa lebih memberikan langkah-langkah penyempurnaan. Sementara bagi teman-teman yang baru mendengarkan istilah regresi, mari kita belajar bareng-bareng. Oke, lanjut. Nah, mari kita mulai dari pengertian dasarnya. Regresi itu makhluk macam apa sih? Jadi, pada prinsipnya, analisis regresi itu merupakan studi yang membahas tentang pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Studi atau model analisis yang melihat atau menghitung atau ingin mendalami apakah sebuah variabel tertentu itu memiliki pengaruh terhadap variabel lain. Apa yang menjadi variabel yang sedang diprediksi itu biasanya tergantung dari variabel yang mempengaruhinya. Jadi ada pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Itu konsep dasarnya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya bisa juga kita adaptasi. Misalnya kalau Anda ingin melihat atau sekedar ingin menguji seberapa berpengaruhkah jenis oli yang digunakan oleh seorang pengendara motor terhadap kualitas atau performa mesin motor tersebut. Atau misalnya untuk kasus yang lain, kita ingin tahu seberapa berpengaruhkah jenis makanan atau kandungan nutrisi yang ada di dalam menu makanan terhadap tingkat sistem imun manusia. Jadi regresi itu sangat luas, penerapannya bisa diterapkan di berbagai cabang ilmu. Nah, secara historis regresi ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton, yang pada waktu itu dia penasaran ingin mengetahui apakah tinggi badan anak-anaknya itu dipengaruhi oleh tinggi badan dia dan istrinya. Dia juga penasaran ingin membuktikan apakah tinggi badan saudara-saudaranya dan dia sendiri itu dipengaruhi oleh tinggi badan dari orang tua mereka. Jadi aplikasi pertama dari konsep regresi ini sebetulnya untuk urusan fisiologis, untuk urusan tubuh manusia. Dalam hal ini adalah soal tinggi badan. Nah, Galton menyimpulkan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak-anak yang juga bertubuh pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau besar atau signifikan dari generasi ke generasi. Itu secara historis. Pertama kali konsep regresi ini diperkenalkan. Seiring perkembangan seperti yang sudah saya jelaskan sepintas tadi, konsep regresi ini kemudian diterapkan pada banyak segi-segi kehidupan dan aspek dimensi-dimensi keilmuan.
Karena prinsip dasarnya adalah melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Variabel itu bisa macam-macam, tergantung apa yang diteliti, tergantung topik dan lingkup keilmuannya. Kira-kira seperti itu. Oke, mari kita lihat beberapa contoh atau ruang lingkup penerapan ilmu regresi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam wilayah-wilayah keilmuan. Tadi sudah disebutkan di bagian sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Galton sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan konsep regresi ini, dia mencoba melihat pola hubungan antara orang tua dan anak, dan variabelnya adalah tinggi badan. Itu historikalnya. Konsep regresi ini juga sangat banyak digunakan dalam bidang ekonomi. Misalnya, ingin melihat pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, itu ekonomi, jelas, karena variabelnya adalah variabel pendapatan dan konsumsi. Contoh lain dalam bidang ekonomi adalah ingin melihat pengaruh antara tingkat harga sebuah komoditas tertentu terhadap penjualannya. Seberapa tinggi harga, seberapa tinggi penjualan, seberapa rendah harga, seberapa rendah penjualan. Kira-kira kerangka kerjanya seperti itu. Dan misalnya juga ingin melihat pengaruh tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Nah, ini variabelnya juga variabel ekonomi karena bicara upah dan pengangguran. Contoh lain misalnya untuk bidang manajemen, misalnya penerapan regresi ini ingin melihat pengaruh antara budaya organisasi terhadap tingkat kinerja karyawan. Lagi-lagi kalau kita lihat variabelnya adalah bidang kajian ilmu manajemen karena bicara budaya organisasi dan kinerja karyawan. Pada bidang pendidikan misalnya, kalau seorang peneliti di bidang pendidikan menerapkan konsep regresi ini, contoh ketika dia ingin melihat pola hubungan atau pengaruh antara metode belajar tertentu dengan tingkat prestasi siswa. Nah, model regresi ini kalau untuk di bidang pendidikan sangat cocok digunakan untuk evaluasi metodologi belajar terhadap hasil ujian misalnya. Itu sangat relevan untuk penerapan regresi di bidang pendidikan. Demikian juga di kesehatan, bisa Pak, bisa. Misalnya ingin melihat antara pengaruh penggunaan obat tertentu terhadap sistem imun tubuh. Seperti apa pengaruhnya? Nah, ini juga bisa diterapkan dengan menggunakan konsep analisis regresi. Singkatnya, regresi ini adalah model analisis yang bisa diterapkan di banyak tempat di berbagai cabang keilmuan karena prinsip kerjanya adalah melihat pola hubungan yang dalam hal ini adalah relasi positif atau relasi negatif antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kira-kira kerangkanya seperti itu, dan ruang lingkupnya kita tahu dari beberapa contoh yang saya sajikan, Anda sudah bisa punya bayangan, bisa diadaptasi ke cabang-cabang ilmu manapun. Itu analisis regresi. Oke. Nah, dari pengalaman saya sedikit melakoni atau menjalani proses belajar di bidang ilmu matematika atau statistik, kebanyakan orang itu menganggap sulit ilmu ini karena matematika atau statistika itu lebih dominan dengan simbol-simbol atau kaidah-kaidah simbolik yang diwakili di dalam rumus-rumus dan sedikit kata-kata, sedikit deskripsi yang sifatnya menghabiskan banyak bahasa kira-kira. Karena matematika atau statistik itu memang jenis ilmu yang sangat hemat kata dan di dalamnya lebih banyak simbol-simbol daripada kalimat yang panjang seperti ilmu hukum atau ilmu bahasa. Notasi simbolik dalam persamaan regresi itu sebetulnya cuma dua, variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Yang sering digunakan atau lazim digunakan, variabel yang dipengaruhi itu disimbolkan dengan variabel Y, dan variabel yang mempengaruhi itu disimbolkan dengan variabel X. Ini hanya simbolik. Bisakah ditukar? Bisa. Asal
si pengguna dan si pembaca bisa memahami makna-makna simbolik yang diwakili, bisa memahami apa yang diwakili oleh setiap simbol-simbol tersebut. Nah, variabel yang dipengaruhi umumnya disebut dengan variabel dependen atau variabel yang terikat, sementara variabel X atau variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen atau variabel bebas. Variabel yang dipengaruhi atau variabel Y juga sering disebut dengan explained variable atau variabel yang dijelaskan dengan variabel X atau variabel yang menjelaskan. Jadi X menjelaskan Y. Lalu variabel Y sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel terikat tadi ya, juga kadang-kadang orang menyebutnya sebagai variabel yang diramalkan atau predicted variable. Lalu karena ada variabel yang diramalkan, berarti harus ada variabel yang meramalkan itu. Maka itu juga istilah lain dari variabel X. Macam-macam lah Anda bisa baca. Namun sekali lagi saya pertegas bahwa penggunaan notasi-notasi simbolik ini sifatnya tidak baku. Hanya memang lazimnya Y itu selalu disimbolkan sebagai variabel terikat atau variabel dependen, dan X sebagai variabel bebas atau variabel independen. Bisakah diganti dengan A atau B, C atau D dan seterusnya? Bisa, sangat bisa, karena itu hanya simbol-simbol. Namun sekali lagi ini hanya bentuk kelaziman dalam kaidah statistik. Itu kira-kira mengenai notasi simbolik dalam persamaan regresi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Nah, mari kita masuk lebih agak serius, karena ini sudah ke notasi-notasi simbolik yang lebih operasional ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Mohon lihat kotak warna hijau. Di sana ada persamaan regresi linear sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena hanya ada dua variabel, variabel Y dan variabel X. Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat, istilah lainnya. Sementara variabel X adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut juga dengan variabel bebas. Lalu apa makna dari huruf A dan B di dalam persamaan tersebut? A itu seringkali disebut konstanta atau beberapa orang menyebutnya intercept. Sementara B adalah koefisien dari regresi variabel X terhadap variabel Y. Saya ulangi, sementara B adalah nilai koefisien regresi dari variabel X terhadap variabel Y. Nilai koefisien ini lah yang akan menjelaskan seperti apa dinamika perubahan variabel Y itu tergantung dari besaran koefisien dari variabel X. Kira-kira sederhananya seperti itu. Sementara untuk simbol E itu adalah nilai residu atau faktor lain yang juga ikut mempengaruhi variabel Y, tetapi dia tidak diikutkan di dalam perhitungan. Nah, ini akan lebih mudah dipahami nanti ketika kita sudah masuk ke pembahasan mengenai koefisien determinasi, tentang seperti apa sih posisi dari nilai residu tersebut. Nah, untuk memperoleh nilai koefisien B, pertama-tama kita harus lihat dulu pertama jumlah variabelnya, dalam hal ini diwakili dengan simbol N. Lalu perkalian penjumlahan dari hasil perkalian variabel X dan Y, variabel terikat dan variabel bebas itu, kemudian dikurangkan dengan penjumlahan dari variabel X dan penjumlahan dari variabel Y, jadi akumulasinya. Tadi kan jelas ada variabelnya, katakanlah ada 8 atau 10, nah itulah N-nya, itu yang ditambahkan baik N untuk X dan N untuk Y. Oke. Lalu kemudian dibagi dengan N tadi mewakili jumlah unit data, sampel biasanya, sigma X pangkat 2, ini penjumlahan total dari variabel X yang dikuadratkan, dikurangi sigma X, penjumlahan X
lalu dikuadratkan di luar pangkat. Nah, itu untuk mencari nilai koefisien atau nilai B atau nilai beta atau apapun lah Anda menyebutnya. Lalu nilai koefisien tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus persamaan mencari konstanta atau interceptnya. Caranya dengan pertama Anda bisa lihat kotak warna merah muda di sana, sigma y atau penjumlahan dari total nilai variabel y dikurangi konstanta yang tadi, lalu dikalikan dengan penjumlahan total variabel x dibagi jumlah data atau jumlah n-nya. Itulah nilai konstanta. Mungkin ini akan Anda lihat ini membingungkan, tapi saya yakin akan lebih jelas ketika kita sudah masuk ke contoh soal. Nah, bentuk persamaan regresi ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia adalah regresi sederhana karena jumlah variabelnya hanya 2. Namun pada banyak kasus biasanya untuk jenis analisis yang lebih kompleks, jumlah variabel X-nya itu biasanya lebih dari 1. Jumlah variabel bebasnya itu biasanya lebih dari 1. Sehingga kalau untuk jenis analisis regresi yang jumlah variabel X-nya lebih dari 1, maka rumusnya bisa diformulasi seperti kotak warna merah. Di sana ada B1X1, B2X2 dan seterusnya. Misalnya kalau ada 3 atau 4 variabel tinggal ditambahkan. B1 untuk koefisien dari X1, B2 untuk koefisien dari X2. Mungkin ada yang bertanya, X1 dan X2 itu mewakili apa? Sangat tergantung pada jenis penelitian atau topik yang sedang diteliti. Untuk X1, X2 misalnya ya, kita ambil contoh untuk dunia pendidikan lah misalnya. Katakanlah X1 adalah metode belajar, X2 adalah jumlah guru, Y dalam hal ini adalah prestasi siswa. Jadi kita ingin melihat pengaruh antara metode belajar X1 dan jumlah guru X2 terhadap prestasi siswa. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh lain kalau kita terapkan di dalam bidang ekonomi misalnya, X1 katakanlah iklan, X2 katakanlah harga, atau dibaliklah X1 harga, X2 iklan, terhadap tingkat penjualan atau volume penjualan Y. Modelnya akan sama, hanya kembali lagi yang paling penting di sini adalah teman-teman mengerti variabel X1 dan X2 tersebut, dua variabel bebas atau lebih mungkin kalau contoh yang lain, itu mewakili apa dan bidang kajiannya ilmu yang mana, sehingga dia bisa dijelaskan berdasarkan kerangka teori yang ada pada masing-masing dimensi keilmuan tersebut. Nah, yang paling penting juga yang perlu dipahami adalah pengembangan model persamaan regresi tersebut bergantung pada teori yang mendasarinya. Misalnya teori permintaan, teori pendidikan, teori kesehatan, teori apapun di bidang ilmu-ilmu tersebut, dia menjadi dasar pembuatan model regresi dan berangkat dari hipotesis yang juga dikembangkan dari teori yang ada di balik model tersebut. Oke, itu penjelasan umum tentang persamaan regresi. Saya yakin akan lebih mudah dimengerti kalau sudah masuk ke contoh kasus. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan analisis regresi linear. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan hipotesis. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu memahami apa itu hipotesis dan bagaimana dia dirumuskan, teman-teman boleh melihat materi lain di dalam channel ini khusus yang bicara tentang pengujian hipotesis. Di sana ada 2 video, ada tentang hipotesis Z dan pengujian hipotesis untuk uji Z dan pengujian hipotesis untuk uji T. Di sana sudah saya jelaskan lengkap apa itu hipotesis dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman juga saya asumsikan sudah clear lah di tahapan yang pertama ini. Mari kita review sedikit. Hipotesis itu kan bentuknya cuma 2, hipotesis 0
dan hipotesis 1, atau lazim disebut dengan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 itu biasanya sifatnya didasarkan pada kerangka teori yang ada. Hipotesis A atau hipotesis 1 itu adalah bentuk dugaan pembanding terhadap hipotesis 0. Oke. Untuk kategori atau jenis-jenis hipotesis itu ada 3 kemungkinan untuk hipotesis masing-masing. Anda bisa lihat misalnya yang pertama, hipotesis 0, koefisien sama dengan 0. Hipotesis satunya koefisien B simbol beta di situ adalah simbol dari koefisien seperti yang di rumus yang tadi. H1 koefisien B atau beta tidak sama dengan 0. Kalau ada bunyi hipotesis yang mengatakan bahwa koefisien sama dengan 0, itu artinya bahwa koefisien tersebut tidak ada signifikansinya sama sekali, dia 0, tidak berpengaruh. Lawannya adalah koefisien tidak sama dengan 0 atau dia memiliki nilai atau memiliki pengaruh. Pengaruhnya bisa 2, negatif atau positif, tergantung kerangka teori yang ada di balik model regresi tersebut. Lagi-lagi kerangka teori itu didasarkan pada kategorisasi jenis keilmuan yang sudah kita lihat di bagian-bagian sebelumnya tadi, tergantung dia bidangnya bidang apa. Lalu hipotesis yang kedua, koefisien B itu minimal atau sama dengan 0, jadi dia bisa jadi minus atau lebih besar dari 0, artinya bisa 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya, yang berarti dia cukup signifikan. Yang terakhir, hipotesis yang ketiga, koefisien atau koefisien nilai B tadi lebih besar atau sama dengan 0. Hipotesis tandingannya lebih kecil dari 0, hanya dibolak-balik saja. Oke, itu 3 model penyusunan hipotesis. Langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Nilai kritis ini adalah nilai statistik yang ada di dalam tabel distribusi normal. Dalam hal ini kita pakai tabel distribusi T dengan tingkat signifikan tertentu. Tingkat signifikan itu adalah 1 kurang alfa. Ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10%. Kalau kita menggunakan tingkat signifikan 1%, itu berarti bahwa interval of confidence kita adalah 99%. Kalau kita menggunakan interval confidence 95%, berarti alfanya 5%. Terus berikutnya kalau kita menggunakan alfa tingkat keyakinan 90%, maka tingkat signifikasinya adalah 10%, jadi tinggal selisih-selisihnya saja. Tapi yang paling lazim digunakan dalam kaidah statistik itu adalah tingkat signifikansi 5%, yang berarti interval of confidence adalah 95%. Mengenai hal ini juga sudah saya jelaskan lengkap di video tentang pengujian hipotesis Z dan T. Anda bisa lihat di sana bagaimana kerangka kerjanya. Nah, setelah menentukan taraf nyata dan nilai kritis, kita perlu melihat derajat bebas atau degree of freedom dari kerangka analisis model regresi tersebut. Degree of freedom itu dilihat dari rumusnya sederhana saja, N kurang K. N adalah jumlah unit data, katakanlah 20. K adalah jumlah variabel, bisa 2, bisa 3, tapi minimal 1. Minimal 2, karena variabel X dan variabel Y. Jadi kalau N kita ada 20, variabel kita ada 2, maka 20 kurang 2, degree of freedom-nya adalah 18. Tinggal dilihat nilai statistik untuk derajat bebas yang 18 itu berapa. Nah, di bagian akhir nanti saya akan tunjukkan tabel statistik. Di sana akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan tabel dan melihat posisi nilai berdasarkan derajat bebas. Oke.
Langkah ketiga adalah menghitung, mencari nilai T hitung. T hitung itu sebetulnya sederhana saja. Kita tinggal melihat, kita tinggal membagi nilai koefisien, dalam hal ini disimbolkan dengan BJ, dari setiap variabel bebas dibagi dengan standar error dari variabel tersebut. Standar error sendiri ada rumusnya di kotak yang kedua. Anda bisa lihat SE, itu singkatan dari standar error atau kesalahan baku, kesalahan standar lah kira-kira. Itu diperoleh dari akar sigma Y dikurangi dengan Y prediktor atau Y capping, terus dipangkat 2-kan, dibagi dengan N kurang K. Tadi N sudah kita ketahui, dia jumlah unit data, katakanlah tadi 20, K adalah jumlah variabel minimal 2, bisa 3, bisa 4. Dan ini standar error untuk koefisien regresi, rumusnya juga seperti itu. Saya berharap Anda tidak terkecoh dengan model-model rumus ini. Yang paling penting Anda tahu bahwa X itu mewakili apa, N-nya berapa, dan tinggal dimasukkan angka-angka tersebut ke dalam perhitungan. Oke, itu tiga langkah pertama untuk analisis regresi. Ada beberapa langkah lagi, berikutnya kita lihat. Nah, 2 langkah terakhir dalam analisis regresi. Langkah keempat adalah, tadi kan 1, 2, 3 udah, 1 penyusunan perumusan hipotesis. Yang kedua adalah penentuan taraf nyata dan nilai kritis. Yang ketiga adalah menghitung nilai T hitungnya sesuai dengan rumus yang ada. Langkah keempat adalah pengambilan keputusan. Hanya ada 2 kemungkinan pengambilan keputusan. Kita menerima hipotesis 0, yang berarti kita mengakui bahwa tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, tidak ada hubungan secara kuat baik positif atau negatif dari variabel X terhadap variabel Y, atau kita menerima hipotesis 1 bahwa ada hubungan yang kuat, ada pola relasi, ada keterkaitan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dengan kata lain, ada hubungan atau pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Tadi sudah saya katakan, variabel bebas atau variabel independen itu umumnya minimal 1, tapi bisa lebih dari 1. Seperti tadi di bidang pendidikan itu kita lihat X1-nya adalah metode belajar, X2-nya adalah jumlah guru terhadap Y prestasi siswa. Di bidang ekonomi misalnya X1-nya adalah tingkat harga produk, X2-nya adalah iklan atau promosi. Y yang diprediksi adalah misalnya tingkat penjualan. Nah, hanya ada 2 kemungkinan, menerima H0 berarti menolak H1, menolak H0 berarti menerima H1. Wes, itu aja. Nah, pengujian hipotesisnya ada 3 kemungkinan. Pengambilan keputusannya didasarkan pada perbandingan antara nilai T hitung dan T tabel. T hitung diperoleh dari hasil perhitungan secara statistik seperti rumus di langkah ketiga tadi. Sementara T tabel itu adalah nilai tertentu di dalam tabel distribusi normal berdasarkan derajat bebas dan taraf nyata yang sudah ditentukan pada tahap yang kedua tadi. Nah, itu posisinya bisa jadi ada di kiri kanan untuk uji 2 sisi. Untuk uji sisi kanan pasti dia ada di sebelah kanan. Letak atau posisi dari batas kritis tersebut, kalau kita ujinya, kalau hipotesisnya adalah lebih kecil, pasti dia berada di sisi kiri dan seterusnya. Jadi tinggal dilihat, hipotesisnya lebih besar berarti di sisi kanan, hipotesisnya lebih kecil, hipotesis tandingan ya maksudnya, dia berada di sebelah kiri, atau hipotesis A atau hipotesis satunya tidak sama dengan, maka dia berada di antara kiri dan kanan atau uji 2 sisi. Oke, mengenai penentuan apakah uji sisi kiri, kanan, atau uji 2 sisi,
Ini sudah saya jelaskan di materi tentang pengujian hipotesis baik Z maupun T. Anda bisa lihat di sana, lengkap saya jelaskan. Saya asumsikan teman-teman sudah paham dengan bagaimana menggunakan kurva lonceng dan tabel distribusi normal untuk pengambilan keputusan tersebut. Terakhir adalah penarikan kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil setelah menghitung dan melihat posisi T hitung dibandingkan dengan T tabel berdasarkan letaknya, apakah dia ada di wilayah penerimaan hipotesis 0, berarti di wilayah apakah dia berada di daerah penerimaan hipotesis 0, artinya dia tidak masuk ke penerimaan hipotesis A atau tandingannya, atau sebaliknya. Oke, itu 5 tahapan pengujian hipotesis. Kita review lagi. Yang pertama penyusunan, itu 5 tahapan analisis regresi. Kita review dari awal. 1. Perumusan hipotesis. Langkah kedua adalah penentuan taraf nyata dan nilai kritis. Yang ketiga adalah perhitungan T hitung. Keempat adalah melihat posisi T hitung di dalam kurva lonceng atau kurva normal. T tabel dilihat berdasarkan nilai derajat bebas dan alfa atau tingkat taraf nyatanya tadi. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, itu 5 tahapan analisis regresi. Oke, kalau masih belum jelas, mari kita lihat contoh kasus agar lebih mudah diterapkan alur penyusunan atau alur kerja dari regresi ini. Lanjut. Oke, mari kita lihat di contoh kasus. Bagi teman-teman yang kebetulan bidang ilmunya adalah pendidikan, Anda boleh adaptasi kaidah ini ke dalam bidang keilmuan Anda. Demikian juga bagi teman-teman yang barangkali bidang keilmuannya adalah kesehatan, juga bisa mengadaptasi kaidah dalam penggunaan analisis regresi ini sesuai dengan bidang keilmuan Anda. 2 contoh yang sudah saya sebutkan tadi bisa Anda modifikasi sesuai dengan penelitian Anda. Yang paling penting Anda tahu variabel itu variabelnya apa, dan parameter-parameter yang ada dalam setiap variabel itu jelas angkanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba sajikan 1 contoh analisis regresi untuk bidang keilmuan manajemen. Dalam hal ini biasanya konsentrasinya adalah manajemen SDM dengan judul pengaruh perbedaan jam kerja terhadap tingkat prestasi kerja pada karyawan PT XYZ. Nggak usah disebutkan lah nama PT-nya, itu perusahaan sekedar untuk kepentingan keilmuan saja. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat pengaruh positif dari jam kerja terhadap prestasi karyawan pada perusahaan tersebut? Hipotesisnya, hipotesis 0, tidak ada pengaruh positif dari jam kerja terhadap prestasi karyawan. Hipotesis tandingannya atau hipotesis A atau hipotesis 1, terdapat pengaruh positif dari jam kerja terhadap prestasi karyawan. Jadi variabelnya ada 2. Variabel pertama adalah jam kerja, variabel kedua adalah prestasi. Oke. Ketentuannya adalah untuk hipotesis 0 akan diterima jika nilai koefisien dari variabel X, variabel bebas tadi, dalam hal ini adalah jam kerja, itu lebih kecil dari 0. Akan diterima hipotesis 0 jika koefisiennya lebih kecil dari 0. T hitung, maksudnya koefisien dari jam kerja tadi itu lebih kecil daripada T tabel. Sebaliknya, hipotesis alternatif akan diterima atau hipotesis tandingannya jika nilai koefisien tersebut ternyata lebih besar dari 0 atau lebih besar dari T tabel. Nah, penggunaan 0 dan 1 di sini sebetulnya adalah penyederhanaan dari iya dan tidak.
Kalau nilainya adalah 0, itu simbol dari tidak atau tidak berpengaruh. Sementara kalau lebih dari 0, artinya dia ada pengaruh. Nah, kalau ada pengaruh berarti yang akan diterima adalah secara statistik adalah hipotesis alternatif. Karena nanti kita akan lihat bagaimana hasil perhitungan melihat pengaruh dari jam kerja tersebut terhadap prestasi karyawan. Oke. Langkah berikutnya adalah tentu kita akan melakukan pengumpulan data. Nah, untuk sebagai contoh latihan saja, di sini saya mengandaikan ada 8 orang karyawan dari PT XYZ tersebut yang disurvei, yang disamplingnya, lalu dicatat secara numerik masing-masing dari nilai variabel tersebut. Jam kerja diwakilkan oleh variabel X dan prestasi diwakilkan oleh variabel Y, disebut variabel Y. Jam kerja adalah jam secara umum, sementara prestasi kerja ini relatif tergantung bagaimana sistem penilaian kinerja, katakanlah pada perusahaan tersebut. Misalnya kita sebut dia sebagai skor. Jadi skornya ada 64, 61, 84 dan seterusnya. Jadi skor antara 1 sampai 100 yang merupakan penilaian mengenai prestasi kerja tersebut. Saya ulangi, X untuk variabel jam kerja, Y untuk variabel prestasi. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh dari jam kerja terhadap prestasi karyawan pada perusahaan tersebut? Oke. Disimak pelan-pelan. Nah, ini yang saya lupa. Alfanya adalah 0,05 taraf nyatanya, yang berarti bahwa interval confidence-nya adalah 95%. Taraf nyatanya sisanya berarti 5% yang tidak lain sama dengan 0,05, karena 5 bagi 100 ya 0,05. Oke, mari kita lanjut, mudah-mudahan bisa diikuti sejauh ini. Langkah kelima yang harus dilakukan adalah menghitung dan menganalisis data. Nah, barangkali inilah yang merupakan bagian paling krusial di dalam analisis regresi karena sudah masuk hitung-hitungan. Setidaknya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 7 tahapan yang harus dilewati dalam proses perhitungan dan analisis data. Pertama, kita harus menemukan persamaan regresinya, lalu nilai prediksi variabel X terhadap variabel Y, kemudian koefisien determinasi, ini tadi yang saya sebutkan di bagian sebelumnya, kemudian standar error dari estimasi, lalu standar error dari koefisien regresi tersebut, kemudian F hitung, lalu T hitung, dan terakhir kesimpulan. Itu tahapan-tahapan untuk perhitungan dan analisis data. Oke. Nah, mari kita mulai tahapan yang pertama, yaitu mencari persamaan regresinya. Pada tabel sudah saya sajikan. Di sana variabel tadi prestasi diwakilkan dengan Y, ada skor mulai dari pada 8 orang karyawan tersebut 64, 61, 84 dan seterusnya. Lalu variabel X mewakili jam kerja, ada variasi jam, ada 20 jam, 16 jam, 34 dan seterusnya. Lalu ada perkalian variabel X dan variabel Y, X kali Z, hasilnya yang pertama misalnya karyawan nomor 1 hasilnya 1280, 1280. Lalu jam kerja tadi dikuadratkan 20. Ini masih fokus ke yang pertama saya dulu biar clear. Dikuadratkan 20 kali 20 dapat 400. Lalu untuk variabel Y yang prestasi tadi juga dikuadratkan. 64 kali 64 dapatlah 4096. Berlaku untuk seluruhnya, dari karyawan 1 sampai karyawan yang ke-8. Oke, itu hasil dari perkaliannya. Saya menyarankan Anda menggunakan Excel, karena di Excel akan lebih mudah pekerjaan kita untuk menghitung, sehingga tidak menghitung secara manual,
tinggal di copy rumus saja. Namun dalam kesempatan ini saya sajikan secara lengkap agar dipahami alur dan tahapan kerjanya. Untuk menemukan persamaan regresi, pertama kita harus cari nilai koefisiennya dulu. Dalam hal ini adalah nilai B-nya, nilai beta. Rumusnya Anda bisa lihat. Sekali lagi jangan bingung dengan rumus. Yang paling penting adalah Anda mengerti bahasa simbol yang ada dalam rumus tersebut. N itu adalah jumlah data, berarti 8. Sigma itu adalah simbol dari penjumlahan. XY, X kali Y berarti. Dan seterusnya. Bisa disimak. Masing-masing dari nilai yang harus masuk ke dalam formula untuk mencari nilai koefisien tersebut sudah ada di dalam tabel. Anda bisa lihat, tinggal dimasuk-masukkan. Misalnya untuk hasil penjumlahan perkalian X dan Y itu 15032 ada di kolom ketiga. Lalu untuk sigma X juga ada di kolom kedua, sigmanya juga ada di kolom pertama. Jadi tinggal istilahnya di copy paste saja angka-angka itu ke dalam rumus, lalu dihitung secara umum. Anda boleh menggunakan kalkulator supaya lebih memudahkan. 8 dikali 15032 kurang 192 dikali 609 dibagi 8 kali 4902 kurang 192 dipangkat 2 kan, maka ketemulah 1,497. Itulah nilai B atau nilai koefisien dari variabel X terhadap variabel Y. Apa itu X? Jam kerja. Apa itu Y? Prestasi karyawan. Nah, setelah ketemu nilai koefisien B, barulah kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari konstantanya atau interceptnya. Di sana rumusnya sudah ada juga, sudah saya sajikan. Rumus mencari konstanta sigma Y dikurangi koefisien yang tadi, B yang tadi, dikali dengan sigma X per N. N-nya itu adalah jumlah data, dalam hal ini adalah 8. Jadi 608 kurang 1497 dikali 192 bagi 8, ketemulah 40082. Itulah nilai dari konstanta atau koefisiennya. Nah, setelah ketemu nilai konstanta dan koefisien, nilai A dan nilai B, tinggal dimasukkan ke dalam sudah bisa menjadi bahan untuk membentuk persamaan regresi. Sehingga Anda bisa lihat di kotak warna orange di bawah, Y sama dengan 4082 sebagai konstanta ditambah dengan 1497 sebagai koefisien B kali X. X dalam hal ini adalah jam kerja yang tadi, ditambah dengan residu. Residu ini akan saya jelaskan lebih dalam di perhitungan mengenai koefisien determinasi. Oke, kira-kira itu. Langkah pertama sudah kita lewati, sudah ada persamaan regresinya, sudah terbentuk. Disimak pelan-pelan. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Lanjut. Oke. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah setelah ditemukan persamaan regresi sebagaimana pada slide sebelumnya, Anda bisa lihat juga di sana ada kotak warna orange, itu adalah persamaan regresi setelah dilakukan hitung-hitungan. Maka kita perlu menghitung nilai prediksi dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Disimak lagi bahwa variabel X di sini adalah jumlah jam kerja. Ada 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, dan 22 karena ada 8 orang sampel yang diteliti. Dari masing-masing variabel X tersebut itu kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi, lalu dikalikan dengan koefisien X yaitu 1,497 seperti yang sudah ditemukan dalam perhitungan sebelumnya.
untuk semua untuk semua sampel, untuk 8 orang sampel tersebut. Nilai prediksi itu diperoleh dengan pertama kita lihat dulu konstantanya atau interceptnya 40,082 tambah 1,497 sebagai koefisien dari X, lalu masing-masing dikalikan dengan jumlah jam kerja tersebut. Hasilnya, kalau Anda lihat misalnya pada contoh nomor 1, itu diperoleh nilai 70,022 yang merupakan hasil dari 40 tambah 082 tambah 1,497 dikali 20, hasilnya 70,022. Untuk sampel yang kedua misalnya dengan jam kerja 16 jam, sama perlakuannya dengan sampel yang pertama, dengan karyawan yang pertama, diperoleh nilai prediksi untuk Y-nya adalah 64,034, berlaku seterusnya. Baik untuk untuk yang 34 jam, 23 jam, 27 dan sampai dengan 22 jam atau karyawan yang ke-8. Setelah itu, setiap nilai dari nilai prediksi, hasil persamaan perhitungan prediksi tersebut dimasukkan ke kotak perhitungan. Di sana sudah saya kode warna apa itu ya, agak abu-abu kira-kira, dengan bagian atasnya tertulis Y pred atau Y prediksi atau nilai Y yang diperkirakan. Oke, itu langkah kedua. Anda perhatikan akumulasi total dari hasil nilai prediksi ini adalah 608,08, hanya berbeda 0,8 dari nilai Y yang menjadi outcome atau skor prestasi kerja sebelum dilakukan perhitungan nilai prediksi. Oke. Langkah ketiga adalah kita mencari koefisien determinasi. Apa sih koefisien determinasi itu? Determinasi ini penekanannya adalah kemampuan variabel X untuk menjelaskan perubahan terhadap variabel Y. Saya ulangi, determinasi ini pengertiannya adalah kemampuan variabel X untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel Y. Dengan kata lain, koefisien determinasi itu adalah nilai persentase yang menjelaskan tentang seberapa kuat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat atau variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, rumusnya seperti itu. Koefisien determinasi disimbolkan dengan R kuadrat, lalu 1 kurang sigma Y, sigma terus buka kurung Y kurang Y pangkat 2 atau Y prediksi tadi dipangkat 2 kan, lalu dibagi dengan Y kurang Y rata-rata. Y rata-rata tadi 608, Anda bisa lihat di bagian kolom pertama di jumlah. Setelah dimasukkan, karena tadi Y kurang Y pangkat 2 itu dikuadratkan, maka hasilnya ada pada kolom yang ke 2 sebelum terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kolom ke 7. Hasilnya 227,497 dibagi 886, karena masing-masing dipangkat 2 kan hasilnya 0,743. Artinya 0,743 itu kalau dipresentasikan berarti sekitar 74,3% variabel X mampu menjelaskan perubahan-perubahan pada variabel Y. Dengan kata lain, sebesar 74,3% perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel Y pada prestasi kerja itu mampu dijelaskan oleh variabel X, dalam hal ini adalah jam kerja karyawan. Nah, koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted ini sebetulnya adalah penghalusan sedikit dari koefisien determinasi yang dikuadratkan tadi. Jadi hanya sedikit dihaluskan dengan rumus yang itu untuk
tujuannya adalah agar diperoleh nilai yang betul-betul lebih akurat, lebih halus lah kira-kira, lebih smooth. Nah, setelah dihitung koefisien determinasi yang sudah disesuaikan dengan rumus yang ada itu, maka diperoleh angka 0,70. Hanya berbeda tidak terlalu signifikan, namun tetap bisa disimpulkan bahwa 70% perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel Y itu mampu dijelaskan oleh variabel X. Artinya, sebesar 70% pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y itu mampu terjelaskan. Jadi sisanya tinggal 30% itu karena variabel lain selain variabel jam kerja tadi. Itu pengertian koefisien determinasi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Langkah berikutnya kita mencari standar error dari estimasi. Jadi persamaan regresi yang sudah ditemukan di bagian pertama tadi, tentu dia tidak terlepas dari adanya kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam memperkirakan, dalam mengestimasi, dalam memprediksi nilai. Makanya harus dilihat seberapa besarkah tingkat kesalahan tersebut, itu yang disebut dengan standar error dari estimasi. Standar error dari estimasi juga rumusnya sudah saya tampilkan di sana. Standar error diperoleh dari akar sigma Y kurang Y pangkat 2 dibagi N kurang K. Ingat kembali, N itu adalah jumlah variabel, jumlah data, maaf, karena ada 8 orang berarti dia 8. K itu adalah jumlah variabel. Variabelnya ada 2. Variabel tingkat variabel jam kerja dan prestasi karyawan. Jadi 2 variabel, N kurang K dapatlah 8 kurang 2. Oke. Dimasukkan angkanya sudah saya sajikan di bagian jumlah pada kolom ke-7 bagian jumlah, maka diperoleh angka 6,1572 atau 6, ya kurang lebih 6,2 lah kita bulatkan. Artinya standar errornya tidak terlalu besar, hanya sekitar 6,2. Itu standar errornya. Lanjut. Oke, langkah berikutnya adalah kita menghitung standar error dari koefisien regresi. Tadi sudah diketahui bahwa koefisien regresinya adalah, ada yang masih ingat berapa? 1,497. Itu adalah koefisien regresinya, koefisien regresi dari X terhadap Y. Dia juga tidak terlepas dari kemungkinan kesalahan, makanya harus dilihat seberapa besar tingkat kesalahan dari nilai koefisien tersebut. Maka dihitung dengan rumus yang seperti itu. Setelah ditemukan standar error dari persamaan regresi tadi, SE, yang dituliskan disimbolkan dengan SE, kemudian dibagi dengan akar sigma X pangkat 2 kurang dalam kurung sigma X dipangkat 2 kan bagi N. Lagi-lagi angka-angka dari setiap simbol-simbol tersebut sudah ada dalam tabel yang tadi. Anda tinggal masukkan. Tadi kita sudah temukan standar errornya 6,1576 atau dibulatkan 6,2. Kemudian sigma X pangkat 2 nya 4902 ada di dalam tabel. Kemudian sigma X dalam kurung lalu dipangkat 2 kan dan dibagi jumlah unit sampel, unit data 8, maka diperolehlah angka 0,359. Nah, tidak sampai 1 kekeliruan dari standar kekeliruan kira-kira standar error dari nilai koefisien regresi yang tadi sudah ditemukan. Artinya nilai standar errornya kecil, cukup akurat lah kira-kira koefisien tersebut. Itu untuk standar error dari koefisien. Selanjutnya, uji yang perlu dilakukan adalah uji F. Apa sih uji F itu? Uji F ini sebetulnya menekankan pada keberfungsian dari nilai prediksi.
apakah nilai prediksi yang tadi dihitung pada tahap 2 itu mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya dari data. Itu uji F. Hipotesisnya ada dua. Jika nilai F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis 0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, perubahan-perubahan pada variabel X itu, pada variabel Y itu secara statistik tidak bisa dijelaskan hanya dengan variabel X, dalam hal ini jam kerja. Hipotesis alternatif atau hipotesis tandingannya adalah jika variabel F itu ternyata jika nilai F hitung itu ternyata lebih besar daripada F tabel, maka kemampuan model persamaan regresi yang sudah ditemukan pada bagian yang pertama tadi, pada bagian A, itu ternyata cukup akurat menjelaskan perubahan-perubahan pada variabel Y, atau mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Rumusnya seperti itu. F sama dengan R kuadrat dibagi K kurang 1, K-nya ada 2, jadi K kurang 1 berarti 1, dibagi 1 kurang R pangkat 2, bagi lagi dengan N kurang 2. Angka-angkanya sudah ready sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tinggal dimasukkan ke dalam perhitungan, maka diperolehlah nilai F hitung sebesar 17,367. F tabel 5,99. Nah, F tabel ini Anda bisa lihat di tabel F. Sayangnya pada kesempatan ini tidak saya tampilkan. Saya asumsikan teman-teman sudah mengerti cara menggunakan tabel dan tabel F itu seperti apa. Kalau mungkin ada yang masih kurang paham dengan penggunaan tabel F, boleh posting komentar. Saya akan bantu sajikan atau jelaskan mengenai cara menggunakan tabel F tersebut. Oke, itu uji F-nya. Lanjut. Tahap berikutnya adalah kita mencari nilai T hitung. Nah, di sini juga bisa dibilang ada titik krusialnya. T hitung ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas tadi X terhadap variabel terikat Y. Hipotesisnya ada dua. Ini dikembangkan dari hipotesis yang paling di awal tadi ketika kita merumuskan hipotesisnya, bahwa hipotesis 0 akan diterima jika T hitung ternyata lebih kecil dari T tabel. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang diterima jika T hitung ternyata lebih besar dari T tabel. Saya ulangi lagi, ketika kita menerima hipotesis 0, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, itu berarti secara bersamaan kita menolak hipotesis A. Sebaliknya, jika kita menerima hipotesis A, itu berarti bahwa secara statistik ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang artinya kita menolak hipotesis 0. Nah, cara menghitung T hitung itu sendiri sangat mudah, tinggal dibagi nilai koefisien dari X tadi terhadap standar error dari koefisien tersebut. Tadi kita sudah temukan di bagian persamaan regresi, nilai koefisiennya adalah 1,497. Kemudian standar errornya juga sudah kita temukan pada bagian yang E tadi, itu 0,359. Tinggal dibagi koefisien regresi 1,497 dibagi dengan standar error dari koefisien tersebut 0,359, maka diperoleh angka 4,167. Itulah nilai dari T hitungnya. Nah, ini langkah terakhir. Tibalah kita pada bagian kesimpulan. Tadi kan sudah ditemukan tuh nilai T hitungnya 4,167. Itu diperoleh dari membagi nilai koefisien regresi 1,497 dibagi dengan standar error dari koefisien tersebut, yaitu 0,359. Masing-masing dari baik koefisien regresi maupun standar error dari koefisien regresi sudah ditemukan dari pada tahap perhitungan
di slide sebelumnya. Maka diperolehlah T hitung 4,167. Ingat kembali bahwa kesimpulan itu selalu didasarkan pada hasil perbandingan, pada perbandingan antara nilai T hitung dengan T tabel. Hipotesisnya tadi kalau T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka H0 yang diterima, H1 ditolak. Dan sebaliknya jika jika T hitung ternyata lebih besar dari T tabel, maka hipotesis alternatif yang diterima, dengan kata lain hipotesis 0 ditolak. Ternyata setelah dilihat T tabel, nanti saya akan tunjukkan T tabel pada slide berikutnya. T hitung itu lebih besar dari T tabel. T hitungnya 4,167, sementara T tabelnya hanya 1,943. Ini untuk uji sisi kanan, karena hipotesis alternatifnya tadi kan kita kita berhipotesis bahwa ada pengaruh positif dari jam kerja terhadap prestasi karyawan. Jadi karena ujinya adalah positif, maka dia uji sisi kanan. Sebaliknya kalau hipotesisnya adalah pengaruh negatif, maka dia uji sisi kiri. Nah, ini kebetulan kita sisi kanan karena hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh positif. Untuk bisa lebih paham yang ini, Anda boleh kembali ke bagian proses penyusunan hipotesis tadi di sekitaran judul. Di sana ada hipotesisnya. Maka karena T hitung lebih besar daripada T tabel, itu berarti bahwa ada pengaruh positif dari jam kerja terhadap prestasi karyawan pada PT XYZ. Nah, kalau misalnya kita tidak cukup yakin apakah pengaruhnya positif atau negatif, maka kita boleh menggunakan uji dua sisi. Caranya gimana? Tinggal disesuaikan pada wilayah kurva normal yang seperti sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya tadi. Untuk uji dua sisi ya, itu tinggal dibagi dua. Alfanya kan 0,5. Setelah nanti kalau kita pakai uji dua sisi, maka dibagi dua menjadi 2,5 kiri kanan, sehingga diperoleh alfa 0,025. Alfa 0,025 untuk uji dua sisi kiri dan sisi kanan, itu diperoleh nilai T tabel 2,447. Artinya apa? Meskipun dengan uji dua sisi, yang berarti bahwa kita tidak yakin apakah positif, misalnya kita tidak yakin jika hipotesisnya dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif, maka kita gunakan uji dua sisi. Dan nilai T tabel untuk uji dua sisi adalah 2,447. Artinya apa? Meskipun kita menggunakan uji dua sisi, tetap saja nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, lebih besar dari batas kritis. Sehingga kesimpulannya sama, bahwa kita tetap menolak H0, yang berarti kita menerima H1, hipotesis tandingannya, hipotesis alternatifnya, yang bermakna bahwa secara statistik variabel X, yakni jam kerja, itu berpengaruh positif terhadap variabel Y, yakni prestasi karyawan, dan itu mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin banyak jam kerja yang dimiliki oleh setiap karyawan, itu akan berkorelasi positif dengan prestasi kerja karyawan tersebut, atau kinerja karyawan tersebut. Kira-kira begitu kerangka alur pikirnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini kita berandai-andai ya, kotak ungu atas itu untuk uji sisi kanan diperoleh T tabel 1,943, sementara untuk yang kotak di bawahnya itu untuk simulasi uji dua sisi, tetap saja T hitung lebih besar dari T tabel karena nilai T tabelnya adalah 2,447. Kesimpulannya sama, tetap menolak H0, artinya menerima H1, yang berarti bahwa ada pengaruh positif dari jam kerja terhadap prestasi karyawan. Oke, itu kesimpulan dari penelitian kita. Kita lihat T tabel di
slide berikutnya. Nah, kawan-kawan, teman-teman, inilah T-tabel yang saya sebutkan tadi. Untuk alfa 0,05, karena kita tadi menetapkan interval of confidence atau taraf nyatanya adalah 0,5%, artinya 0,05 untuk uji sisi kiri, untuk uji satu sisi, dalam hal ini sisi kanan, senilai sebesar T-tabelnya adalah 1943. Cara menggunakannya adalah tinggal kita melihat derajat keyakinan atau derajat bebas. Kalau kita lihat ke arah kiri, dia sejajar dengan derajat bebas 6. Kenapa 6? Karena tadi kan rumusnya untuk mencari derajat bebas atau degree of freedom adalah N kurang K. N-nya 8, K-nya 2. Kenapa 2? Karena variabelnya cuma 2, jadi 8 kurang 2 dapat 6. Oke, sementara kalau kita uji dengan dua sisi, berarti 5% tadi dibagi 2 jadi 2,5 kiri kanan, diperolehlah nilai untuk T-tabelnya 2,447. Tapi kesimpulannya sama, tetap bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dari jam kerja karyawan terhadap prestasi karyawan tersebut. Oke, kira-kira itu kerangka kerjanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sebelum lanjut, saya ingin menegaskan kembali bahwa contoh kasus yang saya sajikan di sini adalah untuk jenis variabel, untuk penerapan ilmu regresi ke dalam bidang manajemen. Anda bisa saja mengadaptasi model analisis ini sesuai dengan bidang keilmuan Anda, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi. Bisa-bisa saja tinggal dimodifikasi, asal setiap variabel yang sedang Anda lihat pola hubungannya itu memiliki data yang valid, memiliki data yang akurat, sehingga parameter-parameter atau ukuran-ukuran setiap dari unit data itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu satu. Yang kedua, kerangka analisis atau tahapan pengerjaan regresi linear yang saya sajikan dalam contoh ini adalah sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya ada dua variabel, satu variabel X, satu variabel Y. Kita ingin melihat pengaruh dari variabel X yang tadi, dalam kasus ini adalah jam kerja, terhadap variabel Y, dalam hal ini adalah prestasi karyawan. Akan lebih kompleks jika ternyata variabel X kita lebih dari satu. Misalnya tadi saya ulangi lagi, kalau Anda kebetulan bidangnya adalah pendidikan, misalnya ingin melihat pengaruh dari metode belajar X1, jumlah guru X2 terhadap nilai UAS siswa Y. Itu akan berbeda model persamaan regresi dan alur perhitungannya. Contoh lain misalnya jika bidang keilmuan Anda adalah kesehatan, dengan menggunakan lebih dari satu variabel X, misalnya X1-nya adalah jenis obat, yang kedua adalah jam istirahat pasien, jam tidur kita sebut saja begitu, X2 terhadap sistem imun tubuh Y. Jadi tinggal dimodifikasi, tinggal diterapkan, variabel-variabelnya jelas Anda definisikan sesuai dengan kerangka teori, sesuai dengan topik atau judul penelitian yang ada. Lalu datanya harus akurat, harus valid. Angka-angka yang saya sebutkan di sini adalah angka-angka yang sifatnya hanya untuk kepentingan belajar saja, tidak real, agar kita tahu cara kerja dan alur prosedur pengerjaan regresi linear ini. Itu sekali lagi akan sangat berbeda jika variabelnya lebih dari dua, tapi sistem kerjanya sama, alur dan prosedurnya sama. Anda tinggal mengikuti alur yang sudah saya sajikan ini. Kabar baiknya adalah proses perhitungan yang saya sajikan dalam materi ini adalah dengan cara manual. Kenapa manual? Ya karena kita menghitung secara
secara perlahan, secara terpisah, secara detail dari setiap komponen-komponen yang ada di dalam analisis regresi linear, seperti persamaan regresinya, kemudian nilai prediksi, lalu F hitung, T hitung, koefisien determinasi yang R kuadrat tadi. Ini sudah sangat jarang sekali digunakan dalam penelitian karena dengan memanfaatkan komputer atau ya kita sebutlah komputer, angka-angka ini bisa diperoleh dengan sangat mudah karena sudah ada mesin komputer yang akan menghitung. Kita tidak perlu capek-capek menghitung. Nah, angka-angkanya akan keluar dengan sendirinya. Kalau yang paling umum sebetulnya adalah menggunakan SPSS, tapi Microsoft Excel sekalipun sebetulnya bisa. Tapi itu sangat jarang karena dianggap tidak terlalu canggih lah, kira-kira lebih canggih dengan menggunakan SPSS. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan tampilkan output dari perhitungan ini dengan menggunakan Microsoft Excel di slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, inilah output dari perhitungan atau ukuran-ukuran statistik di dalam analisis regresi. Ini output dari Microsoft Excel. Sebetulnya saya hanya ingin menunjukkan bahwa dengan cara kerja sistem komputer, dalam hal ini Microsoft Excel, angka-angka yang dihasilkan itu sama dengan nilai-nilai parameter yang sudah kita peroleh dengan cara menghitung manual tadi. Anda bisa lihat misalnya di sana ada R square atau koefisien determinasinya 0,743 sama dengan yang sudah kita hitung tadi. Setelah di-adjust, disesuaikan, dihaluskan, ketemu juga 0,70. Standar errornya juga sama. Jumlah observasinya jelas tadi ada 8 karena 8 karyawan ya. Lalu derajat bebas dan seterusnya dan seterusnya. Nilai koefisien Anda lihat di sana, koefisien X 1,497 dan interceptnya 40,082, sama dengan persamaan regresi yang sudah dibentuk tadi. Poinnya adalah baik dengan cara hitung manual maupun output dari kerja komputer, dalam hal ini adalah dengan hanya menggunakan Microsoft Excel, maka diperoleh angka-angka yang sama. Cara perhitungan yang kita kerjakan tadi sebetulnya ya memang hanya untuk kepentingan belajar saja agar kita mengerti sistem kerja, kerangka, alur, dan prosedur pengerjaannya. Namun kalau Anda tidak mau repot ya gunakan komputer saja. Dalam hal ini bisa Microsoft Excel, atau kalau mau agak canggih dikit ya pakai SPSS. Oke, itu materi kita teman-teman sekalian. Saya ulangi sekali lagi bahwa ini sederhana, analisisnya cuma menggunakan 2 variabel untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun akan lebih kompleks kalau variabel X-nya ada lebih dari 1. Namun sekali lagi itu tergantung dari topik penelitian Anda, tergantung pada bidang keilmuan Anda masing-masing, tapi kerangka kerjanya sama kok kira-kira. Oke. Terakhir di slide berikutnya. Nah, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ini, saya sajikan satu contoh kasus. Anda terserahlah mau menyebut variabel X itu sebagai apa, variabel Y sebagai apa. Angka-angkanya saya sajikan juga angka-angka yang sifatnya buatan, tidak real, sekedar untuk bahan belajar saja. Kemudian di sana hanya 3 soal atau pertanyaan yang saya sajikan. Pertama, cari dan buatlah persamaan regresinya. Ini sama seperti tahap bagian A. Kemudian nilai prediksi, tahap bagian B, C koefisien determinasi. Kalau Anda mau lanjut untuk menghitung standar error regresi, F hitung, T hitung sampai kesimpulan, monggo.
Itu bonus kalau Anda ingin memperdalam. Ya, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Selamat latihan. Oke, pemirsa, teman-teman sekalian, sampailah kita pada akhir kuliah online, kuliah virtual ya. Dengan segala hormat, jika ada informasi-informasi keilmuan atau materi ini bermanfaat bagi Anda, bisa menunjang perkuliahan Anda, dengan segala hormat, mohon keikhlasan hatinya untuk klik like dan subscribe. Mudah-mudahan kita bisa terus terkoneksi. Adapun jika di antara teman-teman barangkali memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar regresi yang sudah saya sajikan pada materi ini, sekali lagi boleh posting pertanyaan tersebut di kolom komentar. Saya akan jawab sebisa-bisanya, dan mudah-mudahan kita bisa terus bareng-bareng belajar. Satu lagi, mohon kesediaannya juga untuk membagikan materi ini kepada siapapun teman-teman Anda, teman-teman di kampus Anda terutama, yang membutuhkan pendalaman tentang materi regresi. Bidang keilmuan apapun dia, boleh kesehatan, boleh pendidikan, boleh ekonomi apalagi, dengan harapan sedikit ilmu yang ada di dalam materi kuliah online ini dapat memberi manfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Anda cari sendiri tambahan-tambahannya jika memang masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, jam berapapun Anda membukanya. See you.